semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Opi di hari ini ya, di hari Senin untuk kelas 4C. Jadi dikarenakan tadi ada gangguan sinyal, jadi Miss akan upload video pembelajaran seperti ini ya nak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita dengarkan lagu berikut ini ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Oke dear, kita sudah dengarkan lagu yang barusan diputarkan, yaitu lagu tentang guruku tersayang ya. Jadi kita akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu membahas catatan final term. Jadi dipastikan buat anak-anaknya agar mencatat ataupun menyalin catatan ini ke dalam buku seni musik kamu ya. Jadi ini adalah panduan kamu dalam mempersiapkan ujian akhir kamu. Dimohonkan buat anak-anaknya untuk mengerjakan dan menyelesaikan ujian seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi jawabannya nggak boleh diambil dari materi atau dari sumber yang lain. Hanya boleh diambil dari catatan ini saja ya. Oke, catatan final term seni musik grade 4 semester genap tahun ajaran 2020-2021 dimulai dengan alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada atau melodi utama saja. Contoh alat musik melodis sederhana sebagai berikut, yaitu recorder. Nah, arti recorder adalah alat musik tiup yang menghasilkan melodi utama saja. Berikut langkah-langkah dalam memainkan recorder. Pertama, letakkan jari pada lubang recorder, kemudian pastikan lubang tertutup rapat. Setelah itu, tiuplah recorder perlahan-lahan. Tiupan harus rata. Jika tiupannya terdengar melengking, berarti lubang recorder kita belum tertutup rapat ya.
Kemudian yang nomor 2 contoh alat musik melodi sederhananya adalah pianika. Arti pianika adalah alat musik tiup yang bisa ditiup, bisa ditekan, dan menghasilkan melodi utama saja. Hal yang harus kamu perhatikan dalam bermain pianika, yang pertama, mengetahui wilayah nada yang ada pada alat musik pianika. Yang kedua, mengikuti cara memainkan alat musik pianika, yaitu dengan cara meniupkan udara pada selang peniup atau mouthpiece, sambil menekan tuts yang ada pada alat musik pianika. Yang ketiga, mengetahui tugas dari setiap jari tangan kanan. Yang terakhir adalah mengetahui cara memegang pianika, yaitu tangan kiri memegang pianika, sedangkan jari yang kanan menekan tutsnya, ya. Selanjutnya kita masuk ke tangga nada, ya. Nah, kalau dikatakan tangga nada berarti susunan nada yang terendah hingga yang tertinggi. Di sini kita akan bahas tangga nada 1 kres, yang artinya susunan nada pada tingkatan ke-7, nada naik setengah laras dengan memberikan imbuhan is, ya nak ya. Jadi kalau dia kres itu bisa dilihat imbuhan nadanya pakai is. Nah, tangga nada yang pertamanya itu adalah G. G, do, A, re, B, mi, C, fa, D, sol, E, la, fis. Tingkatan ke-7 adalah si, G oktav adalah do oktav, ya. Jadi kalau ada soal, gambarkanlah tangga nada 1 kres dengan notasi balok. Kamu gambar seperti ini, harus seperti ini, enggak boleh berbeda. Dan tuliskan juga not di bawahnya, ya nak. Jadi kamu kalau berbeda, maka nada yang dihasilkan pun berbeda. Ya, jadi tolong anak-anaknya perhatikan, harus seperti ini gambarnya, ya nak ya. Oke, nah kita lanjut ke tangga nada yang kedua, yaitu tangga nada 1 mol, ya. 1 mol, ya. Nah, di tangga nada 1 mol artinya adalah susunan nada yang pada tingkatan ke-4 turun setengah laras, ya, setengah laras dengan memberikan imbuhan S. Nah, jadi kalau dia di mol diawali dengan nada F. Jadi F do, G re, A mi, bes yang diturunkan tadi menjadi fa, C sol, D la, E si, F oktav adalah do oktav. Sudah? Nah, ini adalah gambar notasi balok dengan menggunakan, gambar tangga nada 1 mol dengan menggunakan notasi balok, ya. Begitu juga, sama seperti yang tadi, kalau ada soal, gambarkan notasi balok menggunakan, gambarkan tangga nada menggunakan notasi balok, kamu harus menggambarkan seperti ini. Tidak boleh lain dari ini, karena nada yang dihasilkan akan berbeda kalau kamu tidak menuliskan seperti ini, anak ya. Oke. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau dia di kres tadi dari dari G, kalau dia mol diawali dengan nada F, ya. Nah, jangan terbalik nanti anaknya mengerjakannya, nak ya. Oke, kita lanjut. Materi kedua yaitu B. Menyanyikan lagu daerah dan lagu wajib. Arti menyanyi adalah suatu kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan mengandung maksud tertentu. Teknik dasar bernyanyi terbagi atas beberapa bagian. Pertama, intonasi yang artinya ketepatan bunyi nada. Latihan intonasi merupakan dasar utama dalam bernyanyi. Setelah kita berlatih intonasi, kita akan berlatih yang namanya pernafasan, ya. Nah, arti pernafasan tersendiri yaitu artinya proses pengambilan, penyimpanan, dan pengeluaran udara. Nah, tujuan kamu latihan itu, nak, supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru dapat ditahan, sehingga lagu yang dinyanyikan tidak terputus-putus seperti itu, ya. Jadi kalau anak-anak sudah latihan yang namanya intonasi, latihan kan yang namanya pernafasan, ya. Kemudian pernafasan dalam bernyanyi itu terbagi 3, ya nak. Ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, dan yang terakhir adalah pernafasan diafragma, ya.
ini adalah pernafasan yang paling efektif digunakan dalam bernyanyi. Nah, artinya adalah teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah sehingga nafas yang dikeluarkan secara hemat dan teratur ya. Jadi nafasnya itu hemat nak. Jadi kita nggak capek saat kita bernyanyi pakai pernafasan diafragma ya. Nah, ini adalah pernafasan paling efektif dalam bernyanyi. Nah, jadi anak-anaknya boleh mengikuti panduan nih. Ada 3 ya, Miss kasih di sini. Kamu boleh ikuti panduannya ini. Kamu bisa berlatih menggunakan panduan seperti ini. Pertama, anak-anaknya berdiri dengan tegak. Kalaupun kamu dalam posisi duduk juga boleh. Yang penting kamu nggak boleh bungkuk ya. Posisinya harus tegak. Setelah itu, posisi punggungnya harus rata, jangan bungkuk. Nah, yang kedua adalah anak-anaknya hirup udara melalui hidung sebanyak-banyaknya, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi saat kita menghirup udara itu pun tidak boleh bahunya terangkat. Kalau udah terangkat berarti kita udah pakai yang namanya pernafasan dada ya nak. Jadi pernafasan dada itu kurang efektif karena dia pernafasannya lebih pendek. Ya, jadi nyanyinya pun nanti terputus-putus, tidak indah didengar. Kurang berestetika. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Setelah kita belajar yang namanya pernafasan, kita akan belajar juga yang namanya cara menyampaikan lagu. Nah, dalam menyampaikan lagu itu bisa berhasil bila kita bisa tepat menafsirkan maksud lagu dan tujuan lagu tersebut. Nah, jadi kalian itu seperti yang Miss udah sampaikan minggu lalu, kamu harus memahami dulu yang namanya isinya. Nah, jadi ada beberapa ini anak, ada 4 cara supaya kamu itu bisa melatih yang namanya penyampaian lagu ya. Kamu bisa melatih yang pertama, kamu harus memahami dulu isi dan makna syair lagunya atau kata-kata dari dalam lagu tersebut. Setelah itu kamu latih yang namanya dinamika ya nak. Nah, dinamika diartikan sebagai kuat lemahnya nada dalam lagu. Jadi kalau kita udah latih dinamika, kita bisa mencapai yang namanya klimaks atau puncak pada lagu. Yang ketiga, kita harus mengetahui tujuan lagunya dan keinginan pencipta tersebut. Yang terakhir adalah melatih ekspresi wajah kita ya. Jadi kalau lagunya sedih, nggak mungkin kan kita bernyanyi sambil ketawa-ketawa kan? Nah, jadi kalau misalnya kita melihat lagunya itu gembira, nah ekspresi kita juga harus memperlihatkan kepada orang-orang, halayak yang akan mendengarkan lagu kamu itu juga ekspresi kamu harus tersenyum. Nah, ini contohnya ya, ada lagu Wajib Nasional. Nah, lagu ini ciptaan Ibu Sud, ya. Dia itu menggunakan yang namanya tempo marcia, ya kan? Tempo yang semangat. Dan dia menggunakan nada dasar F, berarti satu mol ya nak. Ini dia bentukannya 1 mol. Dan menggunakan birama 4/4 dan birama gantung. Yuk kita baca deskripsinya ya. Berdasarkan latar belakang penciptanya, lagu ini diciptakan dalam rangka menumbuhkan rasa bangga terhadap bendera merah putih. Karena lagu Merah Putih merupakan lagu yang berisi kebanggaan terhadap bendera merah putih. Maka kamu harus menyampaikan dengan bersemangat. Kesan semangat itu dapat kamu rasakan melalui pergerakan irama lagu yang banyak menggunakan not 1/16. Selain itu, kamu juga dapat merasakan melalui tempo lagu marcia yang berarti bersemangat ya. Jadi anak-anaknya tolong dilatih lagi, tolong dibaca dan dipahami semua yang sudah Miss reviewkan hari ini ya. Semoga anak-anaknya bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik minggu depan ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, bila anak-anaknya ingin bertanya atau ada yang belum memahami, kamu boleh chat Miss-nya dari WA ataupun dari GC ya. Baik, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa. Dadah!